Nah, pada segmen ini saya akan berbicara yang tentang hari raya dalam aneka duka. Hari raya dalam aneka duka. Wah, ini gimana ini judulnya aja? Hari raya dalam aneka duka. Jadi ketika duka, orang lain menyebut duka, Iya. kita menyebut, nah ini hari raya bagi saya. Oh, Masya Allah. Ini Gitu. hari raya malahan ya, Bro. Hari Hari raya duka ini. Gitu. Oh, kok bisa ini, Bro? Nah inilah, silakan dibaca buku Doa-doa Kesembuhan halaman 26. 26 ya. Nah itu Dulur silakan dibuka bukunya, doa-doa ya, kesembuhan. halaman yang buku ini ya, 26. halaman 26 di situ. Saya ambil dari sini. Kajian ini saya ambil dari ini, ya. Jadi hari raya dalam aneka duka. Ini saya ambil, topik ini saya ambil dari perkataan ulama besar, bahkan orang menyebut ini min auliyaillah, termasuk waliullah karena hebat. Nah, itu namanya Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah itu orang Mesir, ya. Oh, Mesir ya, Prof. Ya, yang menulis buku Al-Hikam. Ibnu Athaillah, kitab Al-Hikam, Shahibul Hikam, penulis kitab Al-Hikam. Dia mengatakan wurudul faqat a'yadul muridin. Nah, gitu. Ya Allah. Ayat itu jamak dari Aid. Aid ya. Aid itu kan hari raya. Iya, hari raya, Prof. Idul Fitri itu hari raya Idul Fitri. Idul Adha hari raya Idul Adha, toh? Hari raya Adha. Nah, di sini disebut wurudul faqat a'yadul muridin. Orang yang sedang dalam kesulitan itu sebenarnya hari raya bagi orang-orang yang mengenal Allah. Oh, Masya Allah. Oh, iya. Hari raya. Hari raya malah. Iya. Kesulitan itu malah hari raya. Hari raya. Dia di atas kapal yang tenggelam. Dia ketika tenggelam, siapa yang disebut? Allah. Allah. Apakah orang menyebut Allah itu tidak hari raya? Toh? Ya Allah. Apakah orang memanggil Allah itu tidak sebuah kebaikan yang itu hari raya? Betul. Yang kedua, semakin kalau orang itu semakin bertauhid hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, itu berarti la ilaha illallahnya itu mantep, mancep, gitu, kuat, kuat. Wah, itu tidak bisa tergoyang oleh kena angin. Itu la ilaha illallah yang tidak hanyut kena banjir dan tidak mencair karena terik matahari. Ya Allah. Wah, itu Ya. itu la ilaha illallah. Lalu dia kecelakaan di tengah laut, ya itu kan duka toh, Ya. orang lain. Tapi pada saat itu dia doanya kan gini, ya Allah, tidak ada yang bisa menolong saya di sini kecuali Engkau. Lah, kata kecuali ini tauhid. Ya toh? Allah. Di laut loh. Di laut. Kalau di darat mungkin masih ada orang. Ya toh? Ketika dia dirampok orang di tengah hutan. Ayo coba. Iya. Itu. Lalu dia berdoa minta kepada siapa? Allah. Dan dia doanya gimana kira-kira? Ya Allah. Tidak ada Tuhan selain yang bisa menolong kecuali Allah. Mau kemana? Dia HP-nya sudah dirampas. Ya Allah. Lalu celurit sudah diletakkan di lehernya. Itu. Tapi bagi orang yang kenal Allah, bagi orang yang al-muridin, orang yang memang harap ridha Allah, ini hari raya. Sebab inilah tauhid yang tertinggi. Masya Allah. Ya Allah, tidak ada. Loh coba. Iya. Inilah itu yang disebut di dalam buku Zikir Afirmatif saya itu, saya sebut di situ ada hadis man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah khalisan fi qalbihi, itu mantap. Iya. Tidak ada ya Allah, tidak ada.
kecuali Engkau ya Allah. Lalu dia dibunuh. Berarti dia matinya dalam keadaan la ilaha illallah, dan tidak ada prestasi manusia melebihi wafat dalam keadaan la ilaha illallah yang dihayati secara murni, kuat, mantap. Ya Allah. Jadi sebenarnya dalam duka itu dia sedang berhari-raya. Ya Allah, astagfirullah. Luar biasa. Kalau tidak dirumuskan oleh orang sekelas Ibnu Athaillah tidak bisa. Orang pinter, memang aku pinter. Ya Allah. Ini sama dengan Ibnu Athaillah juga mengucapkan gini, mata jituhul humum wal ahzan, mata jituhul humum wal ahzan, fali ajli apa itu, lupa saya itu ya, mewujudil iyan, itu artinya gitu ya. Gini, kalau orang itu susah, itu pasti disebabkan dia tidak mengenal Allah dengan dekat. Allah, kalau orang susah itu ya, Bro. Ya. Ya, kalau susah itu wajar lah. Tapi kalau susah yang berkepanjangan lah gitu. Kalau susah itu biasa, manusia semuanya susah. Nabi Ibrahim ya susah, Nabi Muhammad ya susah, Nabi Sulaiman ya susah. Jadi itu pasti mewujudil ayan. Ani fali ajli ma muniat mewujudil iyan. Saya hafal sekarang. Mata jituhul humum wal ahzan fali ajli ma muniat mewujudil iyan. Ini loh. Apa saja yang menyebabkan orang itu duka yang mendalam, itu pasti karena kegagalannya untuk al-ayan. Al-iyan itu di atas kenal, dari dia itu iyan itu penglihatannya lebih jelas. Ya Allah. Nah, kita ini kan sudah tahu nama Allah. Prof. Tapi kan belum terlalu akrab. Ya toh? Jujur saya dan semua pemirsa saya kira sama, pernah meragukan kekuasaan Allah. Iya. Apa mungkin ya? Apa mungkin kan penghinaan. Penghinaan seperti itu, Bro. Meragukan kekuasaan Allah itu. Lain dengan Allah pasti kuasa. Ya, lain dengan apa mungkin ya lo. Iya. Seperti itu bisa dikatakan penghinaan ini, Bro. Ya. Kalau ada sebab akibat itu berlaku untuk manusia, untuk makhluk. Tapi Allah kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak ada sebab. Tidak ada sebab. Ya seperti kemarin saya terangkan di forum ini, bagaimana hujan zaman Nabi Nuh alaihissalam, hujan lebat begitu, kok berhenti? Ayo dicari sebab-sebabnya apa? Kan hanya satu saja. Waya sama aqli'i. Hanya Allah mengatakan langit stop. Itu saja. Nah, kalau sebab akibat apa? Ini yang saya sebut. Enggak ada. Sebab akibat itu hanya berlaku untuk manusia. Soal saja. Allah itu seringkali melakukan sesuatu yang tanpa sebab akibat. Masya Allah. Nah, kita kadang-kadang berpikirnya itu menggunakan sebab akibat. Fali ajli ma muniat miwujudil iyan. Nah, ini Allah. Miwujudil iyan. Ya Allah, syukur ya saya masih tadi lupa. Jadi tetaplah berhari-raya walaupun Anda di tengah-tengah aneka duka. Masya Allah. Nah, coba ini dibaca Mas itu. Keterangan itu. Yang halaman 26 ini, Prof, ya. Betul. Ya. Jika Anda terlempar di lautan luas, Anda sangat beruntung sebab Anda tidak akan menyekutukan Allah atau syirik. Nah, ini berarti dia selamat dari syirik. Selamat dari syirik ya, Prof, ya. Selamat dari syirik, asyirku billah. Selamat dari menganggap ada potensi kuat selain Allah. Masya Allah. Hebat toh.
Anda selamat dari syirik. Nggih. Padahal kalau orang itu selamat dari syirik, semuanya itu beres. Allah gini, Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, An Anasin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, lau balaghat dhunubuka ananas sama, ya, thumma astaghfartani la tusyriku bi syai'a, gitu. Ghafartu laka wala ubali. Innaka ma ta'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hai anak Adam, hai anak keturunan Adam, yaitu saya, kita semuanya itu, selama engkau itu berharap dan itu minta ampun pada saya, aku akan memaafkan engkau, tidak peduli berapapun. Terus lagi, ya ibadi law balaghat dhunubuka ananas sama'i tsumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kalau dosamu itu sebanyak gunung-gunung, sebanyak mendung awan, saya akan mengampuni kamu semuanya. Terus yang terakhir ini, ya bena Adam, idza ataitani biqurabil ardi khotoya, wahai anak cucu Adam, manusia, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, kalau kamu datang ke menghadap Allah itu dengan dosa sepenuh bumi, Masya Allah, sepenuh bumi, thumma astaghfartani wa la tusyriku bi syai'a, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu menghadap aku dalam keadaan kamu itu tidak menyekutukan Allah sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah, lalu akan suguhkan kepadamu pengampunan sebesar bumi. Ya Allah. Dengan syarat la tusyriku bi syai'a. Lah ini kan ada kata-kata. Ketika kamu di laut, kamu sudah tidak mungkin lah meminta kepada selain Allah. Iya, itu berarti dia sudah tidak mengakui tidak ada yang lebih bisa mengatasi kecuali Allah. Yaitu syirik. Lanjut. Hanya Allah yang Anda sembah dan Anda panggil. Tidak satu pun yang lain. Serta Anda juga merasa hina dan tak berdaya. Ini merasa hina itu perlu juga. Ya Allah, saya dhaif. Ya Allah. Apa tidak hari raya ini? Ya Allah. Lanjut. Dan itulah penyembahan atau ubudiyah yang paling tinggi. Ubudiyah. A'lal ubudiyah. Masya Allah. Itu penyembahan tertinggi. Allah. Tidak ada selain Allah. Itu ubudiyah tertinggi. Kok bisa begini? Iya, karena dia terlempar di kapal di tengah. Ya? Kalau nggak gitu, nggak mungkin. Ya Allah. Ya, Anda juga pasrah total kepada Allah. Total. Ya Allah. Karena tidak ada lagi makhluk yang bisa menolong. Jadi sebenarnya bagi orang mukmin itu dia bisa berhari raya setiap hari malam ya Prof ya, sekalipun di tengah aneka duka. Ya Allah.